Gimana, nyaman duduknya atau kita pindah? Boleh, kayaknya pindah aja. Boleh, silakan. Gimana, sekarang udah nyaman? Sudah. Sudah ya. Kayaknya Ibu kenal nih, namanya Nadia ya? Kalau Ibu kenal? Ibu kemarin kenal pas Ibu masuk kelas Nadia. Ibu lihat apa namanya? Pernah dengar nama Nadia, karena Nadia waktu itu jadi sekretaris kan? Iya, jadi kan Ibu perlu absen nih. Jadi orang bilang Nadia nggak datang sekolah Bu, makanya Ibu tahu gitu. Iya Bu. Makanya ini kan Ibu cuma kenal nama nih. Coba boleh nggak Nadia perkenalkan diri, sebutin nama, terus warna yang disukai dan hobi. Oke Bu. Kalau nama lengkap Nadia itu Nadia Darti Bu. Terus tadi warna Bu ya? Iya. Kalau warna ada dua yang paling disukai Bu, warna hijau dan warna ungu. Terus hobi? Kalau hobinya kadang berenang, kadang main badminton, terus kadang-kadang menulis. Berarti suka berenang juga ya, sama kayak Ibu ya. Iya. Sebelumnya juga Ibu memperkenalkan diri nih ya. Nadia kenal nggak sama Ibu? Lupa Bu. Lupa ya, karena Ibu juga baru-baru ya di sini. Perkenalkan, nama Ibu Bunga Sari. Nanti panggil aja Ibu Bunga. Terus Ibu di sini apa namanya? Ibu sebagai guru BK di sini baru 2 bulan ini. Nah, terus hobi Ibu di sini kayak sama, salah satunya sama kayak Nadia tadi, berenang. Kalau Ibu satu lagi olahraga gitu, olahraga silat gitu. Sebelumnya Ibu boleh tahu nggak Nadia kesini disuruh atau emang pengen sendiri? Ada kan dapat kabar dari kawan gitu kan, bisa cerita-cerita sama Ibu. Terus kayak terdorong aja gitu Bu, pengen. Oh, berarti arahan dari kawan ya. Pada makannya Nadia tapi pergi ke sini tadi sendiri. Tahu nggak Nadia itu konseling itu apa? Taunya kayak curhat-curhat gitu Bu. Oh iya. Terus kayak dikasih solusi. Yang benar ya, salah satunya itu juga. Nah, Ibu kasih tahu ya, konseling itu adalah di mana seorang guru BK atau disebut juga konselor ini membantu merangkul masalah siswa atau mahasiswa atau seluruh orang yang ingin bercerita gitu kan. Nah, Ibu sebelumnya berterima kasih juga karena Nadia tuh tadi terdorong nih untuk melakukan konseling bersama Ibu ya, tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, di sini di ruang BK ini Nadia tuh bisa bebas nih bercerita tanpa adanya paksaan. Nah, Nadia di sini bisa bebas cerita apapun yang ingin Nadia sampaikan kan, karena di sini bersifat rahasia. Jadi di sini cuma Nadia dan Ibu yang tahu masalah Nadia ini. Ibu juga nggak akan cerita ke orang lain gitu. Jadi apapun yang ingin, undang-undang yang ingin dicerita, Nadia keluarin terus gitu. Nah, di sini juga waktu kita 20 sampai 30 menit. Jika tidak cukup, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya kan. Ibu juga lihat-lihat nih, Nadia nih rapi, ada cara pakaiannya rapi kayak keibuan ya. Makasih Bu. Ya. Terus ada merah-merah sama nih ya kayak ibu ya. Sama Couple ya. Kebetulan kalinya Bu. Jadi mungkin kita langsung aja, mungkin ada hal yang masalah yang didiskusikan. Malu saudara tapi kayak dulu bukan pernah Nadia tuh ada rasa sama abang angkatan gitu kan. Nah terus pas masa-masa masih awal masuk sekolah, nah terus kayak deket lah Bu. Dekatnya itu ya sebenarnya masih sewajarnya, masih sering-sering ngobrol bahas tentang guru gitu kan, Kayak teman lah ya. tentang pelajaran gitu. Cuman Nadia ini ngerasa sebenarnya abang nih nggak ada rasa ke Nadia, tahu tapi kayak
pengen aja nampain kalau sebenarnya Nadia yang suka sama abangku gitu kan. Tapi kayak caranya itu kayak kasih hadiah gitu kan, pokoknya lebih ke oleh-oleh. Terus ada juga kayak selalu komunikasi lewat chat gitu, misal apa aja yang mau ditanya tentang pelajaran tuh tanya ke abang itu. Nah padahal Nadia sendiri udah tahu jawabannya gitu kan, tapi kayak ya udah caper lah istilahnya itu. Habis itu udah lama-kelamaan tapi Nadia kayak sadar sendiri Bu, kayak untuk apa kayak gini, kayak capek juga gitu kan. Udah apa ya, kayaknya udah lebih setahunan lah. Terus kayak ngerasa buang-buang waktu gitu, karena ketika sama abang itu sebenarnya Nadia nggak ngerasa nyaman, tapi lebih ke apa, kayak terlalu jaim, jaga image gitu. Jadi pas ngomong pun kayak terlalu ditahan-tahan, karena nanti kalau ngomongnya yang nggak dia suka itu kayak takut sendiri, kayak aduh nanti dia nggak suka kalau ngomong kayak gini gitu kan. Terus ngerasa nggak jadi diri sendiri lah Bu gitu. Kayak selalu ada perasaan cemas, kayak nggak bisa explore karena pikirannya ya lebih fokus ke dianya. Misal kami pernah ikut satu event bareng, cuman posisinya dia di situ udah jadi panitia karena dia udah abang angkatan kan. Terus Nadia itu terdorongnya ikut juga sebenarnya karena dia ajak. Nah pas dia ajak, Nadia kan kayak ya udah gitu mau, sebenarnya tertarik tapi nggak sepaham itu, cuman karena dia yang ajak ya udah Nadia mau gitu kan. Udah pas di masa event itu dia kayak cuek banget gitu lah. Terus kayak ya dia makin ngerasa lah dia tuh sebenarnya nggak serius gitu kan. Terus orangnya juga agak labil karena kadang dia deket tapi kadang dia kayak ngehindar gitu. Dina dia ngerasa dia kayak tarik ulur, lebih baik kalau Nadia yang mundur gitu kan. Ya udah terus cara Nadia ngehindar tuh pokoknya dari event tuh lah Bu awal mulanya. Kayak setelah event tuh Nadia nggak mau lagi chat-chat kayak dulu, nggak mau lagi kayak hubungi abang tuh sering-sering atau tanya-tanya. Jadi kayak menjaga jarak, terus juga nggak pernah mikirin lagi itu udah berusaha kayak kurang-kurangin kan. Terus ada satu masa dimana Nadia tuh diajak jumpa sama abang itu, dimana sebelumnya kami tuh nggak pernah jumpa berdua di luar, palingan di sekolah gitu kan, di perpustakaan. Terus kayak waktu itu Nadia kayak kegeeran gitu loh, kayak merasa ini pasti hal yang positif nih gitu kan. Bangga saya diajak. Kayak di film-film kan ganti baju sampai berapa kali gitu kan, pakai baju yang mana nih saking excitednya. Nah habis itu pas ajak jumpa ternyata plot twist. Jadi kan Nadia diajak makan sama abang itu. Nah setelah diajak makan tuh kan ngobrol lah sedikit-sedikit. Ini Nadia walaupun udah mengurangi rasa suka tadi dan udah mencoba untuk nggak ini lagi, tapi kayak kalau sama abang tuh tetap kayak gemetaran gitu, kayak orang nggak punya jati diri dong gitu kan, kayak nggak nyaman gitu sebenarnya. Jadi abang itu ngeluarin statement yang dia bilang dia itu orang yang dia suka, dia pernah suka sama orang gitu kan untuk waktu yang lama, entah masih suka atau nggak tahu, tapi orang yang dia suka itu diteror gitu sama seseorang. Nah kata-kata dia ini lama-lama menjurus kalau seseorangnya itu Nadia. Nah jadi kayak di situ kan udah sakit kali rasanya gitu kan, udah emosi udah memuncak gitu kan, karena gimana ya, posisinya yang teror itu bilang kalau abang itu masih suka sama kakak itu tadi, sedangkan Nadia aja nggak kenal sama kakak itu.
masa iya Nadia bilang abang tuh suka masih sama kak tuh, Ya benar. dan posisinya pun Nadia sebenarnya suka sama abang itu, nggak mungkin lah Nadia kayak makin memperdekatkan nggak sih kalau bagi Nadia gitu kan. Jadi kayak ceritanya antara entah emang benar atau dikarang-karang tuh nggak tahu, tapi kayak memang udah sakit kali hati lah dari situ. Pokoknya abang itu dia cara bilangnya tuh nggak kayak menuduh, dia kayak enteng aja sepele gitu kan. Dia banyak ketawa juga gitu, terus kayak ya udah. Nah dia antara nahan tapi kayak mau marah, jadi malah dia makin mengeluarkan kata-kata yang oh rupanya Nadia gini ya aslinya gitu, kayak orang yang berapi-api gitu ya. Jadi kan makin kacau gitu, perasaan tuh makin gak jelas, antara mau marah juga di tempat umum kan, habis itu kayak bingung mau ngapain gitu. Habis itu udahlah, oke waktu hari itu kayak diselesain aja, dia juga bilang nggak usah ikut campur lagi kayak gitu. Padahal sebenarnya Nadia memang nggak pernah ikut campur kan. Kan Nadia maksudnya kayak bukan mau ikut campur tapi kayak pengen tahu juga orangnya kalau emang iya ada gitu kan, bukannya mau ikut campur gitu. Terus setelah apa namanya, setelah kejadian itu tapi abang tuh yang masih ada caper-capernya, misalkan ya dia nggak mau lagi sekelas sama abang tuh, tapi abang tuh malah yang masih datang ke kelas Nadia kayak gitu, terus masih chat-chat juga, terus kayak bilang kenapa menghindar gitu-gitu. Terus kayak sampai akhirnya Nadia blokir sendiri ya bang itu kan. Waktu itu kayak pikir blokir itu udah solusi terbaik lah, karena kayak menghapus gitu kan. Tapi kayak berjalannya waktu ternyata perasaan Nadia ini yang nggak pernah selesai. Maksudnya nggak selesai itu dengan rasa kesal tadi itu, kayak suka nggak lagi, cuman karena sukanya gimana ya, mungkin awalnya first impressionnya bagus sama abang tuh, tapi makin lama kelamaan ada juga sifat-sifat abang tuh yang nggak disuka. Jadi sebenarnya untuk sukanya nggak lagi, cuman karena Nadia tuh jadi orang yang berbeda waktu sama abang tuh, itu susah untuk dilupain gitu masa-masa lagi dekat sama dia. Terus setelah itu udah ada sempat jumpa tapi sempat nggak ngomong juga. Terus lama-kelamaan ada juga abang tuh yang ngajak ngomong kayak gitu kan. Apa ya, Nadia kayak nanggapinnya nggak kayak dulu lagi, paling cuma nanggapin sedikit aja juga gitu kan. Tapi ada di satu saat lagi kami udah mulai ngobrol biasa, tapi nggak ada kontek-kontekan lagi lewat sosmed. Terus ada lagi satu saat dimana Nadia tuh kayak udah merasa mulai memaafkan dia, padahal sebenarnya nggak ada kata maaf dari dia. Terus kayak memaafkan tuh dengan cara waktu dia lagi ada satu kegiatan lah, ada kasih hadiah lagi gitu kan. Terus itu dia balas kasih hadiah, rupanya dia bilang sama kawannya kalau dia kasih hadiah itu cuma untuk membalas, cuma untuk istilahnya bukan karena dia emang niat lah gitu, tapi karena dia udah pernah kasih hadiah ke dia gitu kan. Itulah timbul lagi tuh, itu padahal udah lama tapi udah timbul lagi sakit hati tadi. Pokoknya ada berapa kali kayak maju mundur pengen ngechat, tapi ngechat itu memang kayak pengen bilang kalau yang dia lakuin dulu tuh salah, terus dia harusnya minta maaf kayak gitu, karena kayak merasa nggak tenang, udah berasa kayak diinjak-injak lah harga diri sama dia gitu. Walaupun sebenarnya memang Nadia tuh suka sama dia, tapi Nadia nggak pernah yang aneh-aneh lah gitu, apalagi yang sampai neror itu. Terus kayak pengen apa ya, pengen tahu itu sebenarnya dia memang serius cerita itu atau enggak sebenarnya gitu. Terus kan Nadia tuh ada bilang tadi waktu Nadia masa-masa suka sama dia tuh Nadia pernah kirim hadiah juga, kayak bawa oleh-oleh juga. Itu responnya apa waktu Nadia kasih itu? Oh waktu itu kebetulan nggak langsung karena dia lagi sakit, jadi ada nitip sama kawannya. Tapi dia responnya baik gitu, sampai dibuatin status juga gitu, saya kayak terima kasih lah gitu. Kan itu dibuatin status apa kan kita muncul nih perasaan nih,
kalau dia buat status nih hadiah dari aku nih, apa perasaan Nadia itu waktu lihat statusnya hadiah dari Nadia? Waktu itu sih senang kali ya, karena kan nggak tahu, maksudnya masih naif, kayak nggak tahu lah kalau misalnya seseorang itu cuma berterima kasih atau emang benar suka juga gitu kan. Jadi waktu itu sebenarnya ngeblank, tapi kayak senang aja gitu. Tapi kalau sekarang mungkin udah tahu pasti itu cuma biasa aja. Kalau ibu boleh tahu berapa lama Nadia jatuh cinta sama dia tuh, dari masa awal sekolah atau? Iya, sukanya emang dari awal. Pokoknya pas sebelumnya tuh Bu Nadia orangnya serius sekali belajar gitu. Jadi kayak Nadia tuh jarang dekat sama cowok, belum pernah pacaran juga. Terus kayak pas ada abang itu, kebetulan pas itulah yang kayak Nadia bilang tadi, first impressionnya bagus karena kayak di organisasi sekolah itu dia baik gitu, langsung ramah, terus dia yang kenalin dia duluan. Nah ini kan ini ya gitu, langsung kenal sama dia gitu kan. Jadi kayak lebih ke terkesan sebenarnya awalnya, cuman nggak tahu kenapa lama-lama mungkin ada hal yang disukai sama gitu kan, ada nyambungnya. Tapi di balik nyambungnya ternyata nggak tahu hal-hal lain yang di belakangnya itu apa, dia sebenarnya nyaman di chat atau enggak gitu. Jadi kayak Nadia tuh dalam waktu menyadarinya itu ada setahun lebih lah Bu, itu baru nyadar kayaknya nggak cocok, terus kayak mulai mundur gitu. Berarti lama ya. Tapi kan Nadia tuh pernah kayak ditarik ulur ya, sakit nggak kira-kira apa yang Nadia rasain ketika kita ini ditarik ulur sama seseorang laki-laki, apalagi kan perempuan ya? Ya sakit lah Bu, karena kan kayak kita tuh udah tulus, apalagi waktu suka sama dia tuh orang-orang lain misalnya ada yang suka sama kita, kita nggak peduli lagi gitu Bu, cuman karena dia, padahal dia pun belum ada kepastian. Terus kayak ya udahlah kayak gitu, cuman waktu itu pas ibaratnya udah mau lupain dia, tapi kalau dia muncul lagi tuh bakal bunga-bunga lagi gitu kan. Jadi kayak berat, waktu masa-masa itu berat kali Bu, tapi setelah keluar dari masa-masa itu baru sadar kalau dulu tuh ada pelajaran aja gitu kan. Emang sih Bu itu jadi kayak trauma juga gitu, karena kayak habis tuh susah untuk dekat sama laki-laki gitu kan. Kayak ya udah lihat aja dulu effort dia sejauh apa gitu, karena nggak mau, lebih ke nggak mau suka duluan gitu. Nah, kalau menurut dia si cowok yang Nadia suka ini lebih banyak posisi negatif yang dia berikan ke Nadia atau posisi positifnya gitu, yang udah pengalaman-pengalaman yang udah Nadia lihat dari tingkahnya, sikapnya, kan Nadia juga bilang tadi ya kayak tarik ulur gitu. Kalau untuk ke dianya negatif sih Bu, karena kan gara-gara itulah Nadia nggak tahu jati diri tadi, kayak kalau depan dia tuh Nadia kayak orang bodoh gitu, kayak nggak bisa ngomong gitu. Tapi kalau Nadia keluar tuh alhamdulillah baik-baik aja Bu. Maksudnya Nadia masih bisa kontrol, kalau keluar tuh memang malahan Nadia jadi orang yang semangat. Kayak karena mungkin lagi suka sama orang tuh kayak kita lagi semangat kan, ada positifnya di situ. Jadi kayak ngelakuin apa aja semangat, tapi yang nggak bagusnya pas lagi sama dianya. Terus apa namanya, kan Nadia tuh udah tahu nih sisi positif dan negatifnya. Apa namanya, Nadia ini nggak, sekarang masih nggak, kalau dia nih ya si cowok ini muncul lagi, Nadia mau nggak menerimanya kembali? Untuk menerima enggak sih Bu, malah Nadia mau memang ngomong sama dia cuma untuk ingatin lagi tuh perbuatan dia dulu kayak gitu. Berarti Nadia sekarang nih mau nih, saya Nadia pengen ngomong sama dia ya, walaupun dia ada lagi, Nadia pengen ngomong bahwa dia tuh salah perbuatannya. Karena menurut Nadia dulu Nadia kurang tegas dalam menjawab tentang yang dia tuduhkan gitu. Kayak apa, kepercayaan diri Nadia itu waktu itu turun drastis, saking karena dibutakan oleh cinta mungkin Bu ya. Jadi kayak nggak bisa berpikir rasional kalau misalnya waktu itu Nadia lagi ditekan gitu, padahal sebenarnya Nadia sama sekali nggak pantas digituin gitu.
Nah, kan Nadia udah tahu nih, Nadia nggak pantas digituin. Menurut Nadia laki-laki itu baik nggak buat Nadia untuk masa depannya, yakin nggak? Laki-laki yang mana nih? Yang itu. Nadia incarin ini ya. Kalau untuk Nadia sih enggak. Jadi Nadia nggak akan pernah menerima dia. Mungkin dia punya pasangan yang cocok nanti sama dia, yang memang dia akan berjuang lah gitu kok kan. Tapi kalau untuk Nadia nggak suka orang kayak gitu, karena dia tuh mungkin menghindari, tapi dia nggak tegas. Dia cuma cari cara-cara lain gitu, kayak biar kita sakit tapi kayak dia nggak mau terlihat jahat gitu. Kalau menurut Nadia nih, Nadia pengen laki-laki seperti apa yang cocok buat Nadia nanti ke depannya? Sebenarnya kan nggak tahu ya jumpa sama siapa nanti, cuman pengen lah yang paling penting agamanya yang bagus, karena kalau misalnya laki-laki itu udah agamanya udah bagus, pasti dia paham apa yang harus dia perankan sebagai laki-laki. Tapi kalau di luar itu mungkin lebih ke laki-laki yang pengertian juga, karena kan kita semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kayak orang yang menerima apa adanya gitu kan, dan pastinya juga tulus gitu. Jadi nggak ada modus-modus atau motif-motif lain, tapi memang karena pengen membangun hubungan yang serius dan ya mungkin emang menuju ke jalan yang baik lah gitu. Benar. Terus di sini mau tanya nih, kan waktu dulu Nadia bilang dekat sama dia, ada nggak selain dia yang buat deketin Nadia gitu? Ada Bu, kayak Nadia bilang tadi, karena Nadia terlalu fokus sama dia. Waktu masa itu Nadia kayak sadis gitu sama laki-laki lain. Jadi ada laki-laki lain yang deketin, entah memang ada yang secara agresif langsung ajak gitu pergi, ada juga yang pelan-pelan gitu kan, ajak berteman dulu gitu. Semuanya Nadia tepis kayak gitu, kayak langsung jawabin enggak kayak gitu, langsung nolak walaupun dengan halus. Pokoknya kayak mungkin ada bersyukurnya juga Bu, karena ya udah, karena kan jadi nggak deket-deket sama banyak cowok gitu. Tapi kayak juga ngerasa kayak dia tuh ya terlalu banyak habisin waktu Nadia, sampai Nadia tuh kayak terlalu fokus sama dia yang sebenarnya dia juga nggak penting gitu. Nadia merasa menyesal nggak? Karena kan ada nih yang cowok-cowok lain yang agak serius nih, tapi karena Nadia lagi suka sama cowok ini, Nadia menghindari cowok-cowok yang lain yang suka sama Nadia. Nadia merasa kesel nggak atau menyesal gitu karena udah menghindari orang lain? Kalau dibilang kesel sempat kesel, karena kayak baru nyadar yang deketin itu pun sebenarnya ada yang lebih baik dari dia gitu. Tapi kayak sekarang udahlah, mungkin bukan jodohnya aja, cuman nggak mau mikir rumit-rumit lagi, cuman ya udah intinya bukan jodoh gitu. Ini ibu mau tanya, kan Nadia nih bukan nggak fokus lagi ya sama cowoknya, Nadia lebih fokus ke apa sekarang selain sama cowok yang Nadia sukai atau sama cowok lain? Sebenarnya setelah dari dia itu kan Bu, kayak nggak pernah dekat lagi kan Bu sama siapapun. Tapi ada teman yang memang udah mulai dekat juga, cuman ya ternyata akhirnya juga nggak baik gitu Bu. Kayak awalnya kami ini karena teman kan Bu, jadi kami kayak jaga sikap lah gitu, kayak sama-sama berusaha berhijrah lah jadi lebih baik gitu kan. Bahkan lebih banyak dia yang ngajarin gitu. Jadi setelah beberapa saat ternyata dianya yang menyimpang, maksudnya dia kayak pacaran gitu Bu. Nah padahal sendiri dia yang bilang nggak boleh dekat cewek sama cowok gitu lah pokoknya. Jadi Nadia tuh sekarang lagi dalam posisi kecewa berat lah Bu. Ini yang Nadia rasain sekarang? Iya. Saat ini ya. Jadi kayak mau dikenalin sama cowok manapun, kayak mau dikenal, pokoknya nggak fokus lagi ke cowok intinya Bu. Cuman kayak kalau masalah cowok tuh intinya nanti kalau emang jodoh datang sendiri, nggak mau usaha apapun lagi ya. Jadi lebih fokus ke pendidikan sama karir aja kalau sekarang Bu. Iya. Terus kan kayak Nadia bilang nih, cowok udah pengalaman pertama dapat lagi yang seperti itu kan.
masih ada cowok yang baik di dunia ini yang baik buat Nadia? Sebenarnya sekarang udah susah percayanya, karena habis trauma yang dulu. Kalau yang dulu itu mungkin karena Nadianya yang suka, jadi Nadia kayak nggak apa-apa lah, mungkin itu kan memang bukan jalannya sama dia, karena memang Nadianya yang suka. Tapi yang terakhir ini kemarin lebih ke dianya yang banyak mendekati lah gitu istilahnya. Yang ini bahkan proses pendekatannya itu lebih sampai bertahun-tahun. Jadi pas udah kecewa tadi, itu kayaknya bakal butuh waktu lama buat sembuh. Iya Cuman benar. mikir untuk yang ada nggak yang terbaik, mungkin ada kalau memang udah ditakdirkan. Kalau misalkan nih kan Nadia nih posisinya lagi dikecewain ya, lagi patah hati lah ya, kalau kata anak muda sekarang. Ibu mau tanya nih, baik nggak Nadia tuh memikirkan hal yang belum waktunya gitu? Nadia yakin nggak kalau suatu hari nanti ada yang terbaik buat Nadia? Itulah Bu, berat kali sekarang untuk mikir itu, kayak udah di posisi yang kayak nggak yakin lagi malah. Cuman nggak ada mikir untuk, maksudnya untuk berhenti, untuk nggak berhubungan tuh nggak juga, tapi lebih ke mau rehatin aja gitu, mau istirahat tentang masalah suara itu. Nah, ibu mau tanya nih, nanti jika ini Nadia kan posisinya lagi sakit hati nih, tiba-tiba nih datang nih 1 minggu lagi nih contohnya ya, datang seorang laki-laki langsung aja serius, Nadia mau nggak? Kayak yang Nadia bilang tadi, bukan, Nadia kan lagi fokus sama karir, sama pendidikan gitu. Jadi Nadia bakal kasih tahu juga ke rekan itu, kalau misalnya Nadia lagi fokus ini, yang artinya Nadia nggak bakalan ninggalin gitu karirnya. Nah itu Nadia bakal lihat lagi cara dia, solusi dari dia gimana gitu. Intinya kalau memang dia pengen, pasti dia punya solusi yang bisa bikin Nadia luluh gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak punya solusi yang bagus, berarti nggak bisa. Berarti Nadia kalau misalkan dia kasih solusi yang buat Nadia lulu, berarti Nadia mau membuka hati lagi. Insya Allah, tapi nggak dalam waktu dekat, butuh waktu untuk saling mengenal. Berarti ini ibu mau tanya nih, apa yang dapat Nadia sendiri simpulkan dari pengalaman Nadia dari negatif ke positifnya gitu, maksudnya apa kesimpulan dari permasalahan ataupun situasi yang pernah Nadia alami gitu? Kayaknya Nadia merasa pelajarannya yang terbesar itu adalah jangan bertindak terlalu ekstrim, karena Nadia merasa pas masa-masa ini kan 2 orang tadi yang paling dekat. Yang pertama itu Nadianya terlalu ekstrim mencintai gitu, terlalu mengejar. Tapi kalau yang terakhir ini justru Nadia terlalu cuek Bu. Jadi karena kayak dia sering sering ada ajak jumpa juga, terus dia ada juga kayak chat, tapi Nadianya emang kurang respon kali, saking Nadia nggak mau kejadian kayak dulu terulang. Tapi kayaknya Nadia salah dalam respon, seharusnya Nadia kayak lebih bijak lagi lah Bu. Intinya Nadia merasa dalam hidup ini jangan terlalu ekstrim gitu. Kita harus lihat-lihat lagi secara bijak apa yang perlu kita lakuin. Nggak ada yang maksudnya harus benar atau salah, tapi kita kan bisa tanya juga ke orang-orang terdekat gitu. Jadi lebih kayak jangan mikir sendiri juga, tapi konsul ke orang-orang terdekat atau orang-orang yang dipercaya. Jadi mungkin kita bisa dapat masukan yang lebih baik gitu. Benar ya, seperti Nadia bilang kan, dari pengalaman Nadia ketemu laki-laki yang kita bilang kurang baik menurut kita ya, 1 atau 2 laki-laki itu udah menunjukkan nih sakit hati atau patah hati Nadia ini. Nah dimana kadang patah hati itu kita nggak bisa berlarut-larut ya, kayak Nadia bilang tadi juga, nggak mungkin Nadia di posisi itu terus gitu, karena mungkin Nadia ini bagus sekali Bu, apresiasi, karena Nadia ini masih mau berjuang demi karir, kayak Nadia bilang tadi,
Nadia tetap walaupun ada nih laki-laki yang serius ke Nadia, tapi Nadia tetap kekeh mau jelasin bahwa Nadia lagi fokus ke karir Nadia. Kadang kan ibu bangga sama Nadia nih, kenapa? Karena ada juga yang banyak kejadian yang kita lihat, isu-isu yang kita lihat bahwa ketika seorang itu putus cinta itu atau sakit hati, apa ujung-ujungnya bunuh diri atau apa. Tapi Nadia tuh termasuk yang kuat karena Nadia tuh masih memikirkan karir, karena kan karir itu penting ya buat masa depan gitu, apalagi kita wanita gitu. Karena nggak semuanya itu hidup itu di laki-laki. Terkadang kita juga sebagai wanita harus membangun karir kita supaya kalau kata kasarnya nggak diinjak-injak laki-laki di kemudian hari kan. Kayak Nadia bilang kan nggak tahu nih cowok trauma sama cowok-cowok, kita kan nggak tahu juga lelaki ke depannya itu gimana. Nah, kayak Nadia bilang, Nadia punya, jika nanti punya karir ke depan, nanti hidup kita akan aman ya, maksudnya untuk diri sendiri lah, cintai diri sendiri. Nah, ibu mau tanya nih, dari konseling kita hari ini, Nadia merasakan apa gitu setelah melakukan sesi konseling bersama ibu? Pertama Nadia mau terima kasih sih Bu karena udah mau meluangkan waktu buat Nadia. Kayaknya emang perasaan paling besar itu lega Bu, karena nggak kesembarang orang bisa cerita, terus kayak nggak semua orang mau mendengarkan cerita gitu, nggak semua orang juga bisa kasih saran yang Nadia harapkan, walaupun ya semuanya udah berlalu gitu kan, tapi cerita-cerita itu kan masih melekat gitu Bu. Jadi nggak mungkin kalau ke orang lain tuh kita cerita tiba-tiba kadang. Jadi Nadia lebih ke lega dan terima kasih aja sih Bu gitu. Ibu juga berterima kasih juga pada Nadia, ibu apresiasi juga atas Nadia mau kemari mau cerita ke ibu. Dan jika nanti Nadia pengen cerita lagi nih ya, misalnya boleh hubungin ibu gitu, nanti kita buat pertemuan sesuai dengan waktu luang Nadia juga dan waktu ibu. Mungkin ibu ucapkan terima kasih juga karena mau main ke ruang konseling ini. Ibu ucapkan terima kasih ya. Iya Bu. Mungkin waktunya ini udah mau habis ya. Iya Bu. Kita cukupin aja dulu ya, nanti kalau misalkan Nadia mau cerita lagi bisa hubungin ibu ya. Mungkin sekian dari konseling kita pada hari ini. Terima kasih juga buat Nadia, semoga Nadia tuh mendapat karir yang bagus ya, baru laki-laki yang baik ya. Mungkin itu saja dari ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit sih?